Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema saat kamu berhenti memikirkan mantan, saat itulah mantan gak bisa berhenti memikirkanmu. Ya, jadi kita ini sibuknya luar biasa. Waktu kita habis, energi kita habis, ya, pikiran kita terkuras untuk selalu memikirkan mantan. Apakah mantan memikirkan kita? Bisa iya, bisa tidak. Tetapi ketika mantan tidak menghubungi kita lagi, itu menunjukkan dia memikirkan kita, tetapi tidak sampai menggerakkannya untuk menghubungi kita, tidak sampai menggerakkannya untuk kemudian mendatangi kita lagi. Jadi orang itu memikirkan, ya memikirkan. Ada orang yang memikirkan tetapi sampai menggerakkannya untuk menemui orang yang dia pikirkan. Tetapi ada orang yang memikirkan tetapi selintas saja, tidak sampai menggerakkan dia untuk menemui kita. Nah, jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, kita juga memikirkan begitu banyak orang. Dan orang-orang itu tentu tidak pernah memikirkan kita, karena kenal pun tidak, ya. Ada yang mengidolakan misal Lionel Messi, pemain sepak bola, ya. Ada yang memikirkan Ronaldo, ada yang memikirkan Beyonce, ada yang memikirkan Emma Watson, Daniel Radcliffe, dan seterusnya, kan, artis-artis terkenal. Kita pikirkan setiap hari, kita ikuti karya-karyanya, ya. Apapun gaya rambut terbaru dari Emma Watson, kita ikuti langsung ke salon. Emma Watson misal beli baju baru atau memperkenalkan sebuah produk pakaian, kita menjadi orang yang awal atau orang yang pertama lah untuk segera membeli apa yang dipakai oleh Emma Watson. Tahu Emma Watson, ya? Emma Watson itu yang memerankan Hermione, ya, dalam film Harry Potter itu, ya. Itu kan sangat diidolakan tuh oleh anak-anak remaja putri zaman sekarang, khususnya dalam mode, ya. Nah, sehingga memang kita memikirkan dia setiap hari, tetapi Emma Watson tentu tidak pernah memikirkan kita. Kenal kita juga tidak. Apa yang ada dalam pikiran Emma Watson, dia berkarya sebagus-bagusnya, bekerja sekeras-kerasnya, membuatnya menjadi sangat terkenal, dikenali, diidolakan oleh orang di seluruh dunia, dan dia kaya raya, ya. Jadi dia fokusnya kemana? Dia fokusnya kepada pekerjaannya, kepada karyanya, dan semua orang yang kemudian memikirkan dia. Dia tidak memikirkan orang, dia memikirkan karyanya dan orang yang kemudian memikirkan dia. Nah, seharusnya kita juga begitu, kan? Bagaimana caranya agar mantan sekarang yang gantian memikirkan kita, tidak pernah berhenti memikirkan kita? Seharusnya kan begitu. Sekarang kondisinya kan kita yang setiap hari, setiap saat, setiap detik memikirkan mantan. Dan mantan kita tidak tahu dia sedang memikirkan apa pada saat ini, ya. Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe
untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Yang rajin like, share, dan komen ya. Selalu saya doakan yang terbaik untuk Anda. Semoga Allah memberikan jalan kepada Anda dan mantan Anda yang sangat Anda cintai, atau Anda bersama dengan orang yang sangat Anda cintai agar menjadi jodoh dunia akhirat. Amin. Nah, sekarang ya, bagaimana caranya agar mantan yang tidak bisa berhenti memikirkan kita? Maka kuncinya seperti yang saya ceritakan tadi ya, Emma Watson. Dia tidak memikirkan orang-orang, tetapi dia fokus memikirkan karyanya. Dia fokus kepada pekerjaannya. Dia curahkan pikirannya, hatinya, waktunya, tenaganya untuk pekerjaannya. Hasilnya karyanya dikenal oleh semua orang. Ya, semua orang kemudian memikirkan dia. Berapa juta laki-laki di seluruh dunia yang jatuh cinta kepada Emma Watson, yang mungkin menjadikan Emma Watson ini sebagai mimpi atau khayalan sebelum tidur mereka, membayangkan, wah kalau jadi suaminya Emma Watson asik banget ya, misal begitu. Ya, jadi begitu banyak orang jatuh cinta kepada dia, sementara ya dia hanya fokus dan mencintai pekerjaannya tadi. Nah, jadi itu yang perlu kita lakukan hari ini. Kita belajar berhenti memikirkan mantan. Setelah berhenti memikirkan mantan, kita fokus kepada pekerjaan kita. Kita fokus kepada pendidikan kita kalau yang masih sekolah atau masih kuliah. Kita fokus kepada karya-karya kita. Ketika karya-karya kita ini mulai dikenal oleh banyak orang, memberikan manfaat yang luas, maka semua orang yang mengenal karya kita akan mulai memikirkan kita. Begitu juga yang namanya karya, itu akan cepat sampai kepada mantan, apalagi di zaman media sosial seperti pada saat ini. Ketika kita punya sebuah karya yang dibicarakan oleh banyak orang, akan cepat sampai kepada mantan. Ya, dan disitulah mantan akan mulai mencari tahu tentang kita. Ya, mantan akan mulai memikirkan kita. Semakin banyak karya-karya kita, semakin besar manfaat yang kita bisa berikan kepada banyak orang, maka mantan juga tidak akan bisa berhenti memikirkan kita. Ya, kuncinya kita belajar berhenti memikirkan mantan, karena memikirkan mantan itu menghabiskan begitu banyak energi, menghabiskan begitu banyak waktu pikiran kita, dan tidak ada manfaatnya. Jangankan untuk orang lain, untuk kita saja mungkin juga tidak ada manfaatnya. Ya, ketika memikirkan mantan, kita malah jadi sedih. Yang mau belajar jadi tidak fokus belajarnya. Yang harusnya bekerja jadi hilang semangatnya, dan seterusnya tadi. Ya, jadi memikirkan mantan itu tidak ada manfaatnya untuk orang lain, juga tidak ada manfaatnya untuk diri kita sendiri. Ketika kita belajar berhenti memikirkan mantan, nah kita bisa fokus bekerja dan menghasilkan karya-karya yang manfaat, maka manfaatnya akan dirasakan oleh begitu banyak orang, dan manfaat itu juga akan sampai kepada mantan. Ya,
ketika kita berhenti memikirkan mantan, maka disitulah mantan akan tidak bisa berhenti memikirkan kita. Nah, kemudian ya, dan satu hal lagi, jangan lupa untuk terus berdoa. Ya, karena sesungguhnya ketika kita berdoa, memohon kepada Allah agar mantan jadi jodoh kita, agar mantan kembali kepada kita, sesungguhnya semua doa-doa kita itu pasti dikabulkan selama kita mau bersabar. Ya, kita bersabar kan? Ketika kita alihkan fokus, harapan kita pengen sesegera mungkin mantan kembali, kita alihkan pikiran itu kepada pekerjaan dan seterusnya. Jadi tidak terasa. Beda kalau kemudian setiap saat kita pengennya mantan kembali hari ini juga. Ya, itu malah jadi beban berat untuk kita. Nah, karena itu waktu kita yang banyak tadi kita gunakan untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, karya-karya yang bermanfaat. Dengan berkarya, kita jadi sibuk kan? Sehingga kita tidak lagi memikirkan mantan seperti kemarin-kemarin. Setiap saat memikirkan mantan. Ya, kita cukup memikirkan mantan ketika kita berdoa. Ya, karena memikirkan saja itu tidak bisa mengembalikan mantan kepada kita. Yang bisa mengembalikan mantan kepada kita adalah ketika kita memikirkannya di dalam doa-doa kita. Karena semua doa pasti dikabulkan selama kita mau bersabar di dalam berdoa. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, yustajabu li ahadikum malam ya'jal yakulu qad da'watu rabbi falam yastajibli. Doa salah seorang di antara kalian pasti dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Yaitu orang tersebut berkata, aku telah berdoa kepada Robku, tetapi dia tidak mengabulkannya untukku. Ya, sabar berdoa, maka pasti dikabulkan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.